Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus diundang berdiri dan kita akan menaikkan pujian Fajar Menyingsing. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, nats membuka kita diambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16. Satu ayat dari pembacaan kita sebentar sebelum khotbah. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 berkata begini, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, kalau boleh mengumpamakan jemaat itu seperti manusia, maka saudara kita mengatakan bahwa sama seperti kita manusia ini sangat beragam. Ya, mata, ada kuping, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Saudara, lebih ke dalam kita bicara ada jantung, ada macam-macam. Nah, saudara, seluruh tubuh kita ini sangat beragam. Saudara buka saja tangan, saudara kelingking sama jempol, elemen dari tangan ini saja sudah sangat berbeda, begitu. Nah, saudara, begitu juga sebetulnya dengan jemaat yang sangat beragam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang gampang diatur, minta maaf saudara, ada yang susah diatur begitu, ya, dan sebagainya saudara, sangat beragam. Kemudian rapi tersusun, ya, saudara, kepala di atas, kaki di bawah, tangan di samping, saudara, rapi tersusun dalam sebuah sistem. Jadi saudara, hidup kita tidak bisa lepas dari sebuah sistem. Ya.
Hidup kita tidak bisa lepas daripada susunan-susunan itu, saudara. Dari atas ada saraf. Kalau mata kita melihat ada kebakaran, saudara, lalu mata itu kirim sinyal kemana-mana, begitu ya. Belum lama di Sunrise ada kebakaran, saudara. Sekarang orang gampang lalu kirim BBM group, lalu sampai kemana-mana. Dari Taman Ratu kami dengar ada bunyi sirene pemadam kebakaran. Dalam bilangan tidak lebih dari 5 menit, saudara tahu persis di mana kebakarannya. Ya. Ada sistem karena mata, pikiran, saudara, lalu tangan mulai kirim pesan pendek di mana dan sebagainya. Nah, kalau badan yang beragam itu, saudara, diikat dengan baik oleh sistem, satu dan lainnya terkait, terhubung dengan baik, maka saudara, hidup baik itu gereja, baik itu hidup kita pribadi, itu berjalan dengan baik. Orang yang terkena stroke, saudara, sarafnya tidak jalan, atau apalagi begitu saya bukan dokter, mungkin ototnya juga terganggu, maka saudara dia tidak bisa ikut berjalan dalam ritme biasanya. Nah, kemudian semuanya itu, saudara, diikat oleh satu kultur, satu budaya, satu kebiasaan. Saya pernah ke Melbourne, saudara, dan ikut di sebuah kebaktian dan sedikit kaget di gereja baptis karena saudara pendetanya muncul khotbah mimpin kebaktian, saudara tidak pakai dasi, jangan pakai jas di sini, nggak boleh nggak pakai jas, begitu ya. Saudara sudah tidak pakai dasi, tidak pakai jas, dan saudara tangannya seperti Jokowi gitu ya, baju tangan panjangnya digulung sampai segini. Waduh, saya ngiri, saudara. Kalau di Jakarta begitu enak banget, saudara. Di sini ini walaupun AC kadang-kadang masih suka panas, sama juga di Sunrise begitu. Dan yang lebih menarik, saudara, adalah ketika khotbah selesai, dia mimpin perjamuan kudus. Saudara, terkaget-kaget saya pakai baju dilipat, saudara, lalu mimpin perjamuan kudus, bagi roti dan bagi cawan. Saudara, saya mikir makan jangan, ambil jangan, saudara, tapi akhirnya ya ambil juga lah, begitu ya. Saya tidak terbiasa dengan begitu. Budaya kita, wah pendeta nggak bisa begini perjamuan kudus, pakai jubah, saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Itu budaya. Ya. Nah, kalau kita hidup dalam keragaman, saudara, dan kemudian diikat oleh sistem yang baik, lalu kemudian saudara kita sepakat dengan budaya tertentu, maka hidup itu menjadi baik. Begitu juga dengan sebuah gereja. Nanti kita lihat lebih lanjut, saudara, bagaimana itu kita jabarkan selanjutnya. KJ 60.
Kami datang dan mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, kehidupan kami lebih banyak keluh kesah dibandingkan bersyukur kepadamu. Mata kami kadang tidak bisa melihat hal-hal yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah dan di dalam kehidupan kami. Lebih banyak pikiran kami terpusat kepada apa yang kami inginkan dan yang belum kami dapatkan. Oleh sebab itulah ya Bapa, hidup kami lebih banyak berkeluh kesah, khawatir dan takut. Sore ini kami datang kepadamu dan berdoa, Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami dimampukan bukan hanya belajar meminta apa yang kami inginkan, tapi belajar menikmati setiap karunia Tuhan yang sudah di depan mata. Kuduskanlah kami ya Bapa, supaya hidup kami menjadi lebih berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada kaki salib-Mu,
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya sambil memandang kepada salib Kristus. Efesus 4 ayatnya yang ke-23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Mari kita berdoa. Sekarang kami mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah ya Tuhan bukan hanya untuk kami dengar, tetapi boleh membangun citra di dalam diri kami, dalam pikiran kami. Supaya di tengah-tengah kehidupan kami di dunia, kami menjalaninya dengan sebuah pola. Kami menjalaninya dengan sebuah gambar. Kami menjalaninya dengan sebuah citra yang kami mau capai. Citra Kristus Yesus.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan di dalam kami, supaya kami bersama-sama dapat mendengarkan firman-Mu, memahaminya, dan mempraktekkan itu di dalam hidup kami, baik pribadi, khususnya selaku dan di dalam kehidupan berjemaat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita bersama-sama akan membaca kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Kemudian nanti kita sambung dengan Ibrani pasal 5, ayatnya yang ke-12. Efesus pasalnya yang keempat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Mungkin saudara kita bisa mengatakan bahwa ada dua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. Yang pertama, saudara, hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang dilihat bisa diukur, ukuran-ukuran
kuantitatif. Dan yang kedua, saudara, yang kita butuhkan adalah ukuran-ukuran yang sifatnya kualitatif. Saudara, untuk menjalani hidup yang baik kita butuh dua tangan. Minta maaf, saudara, ambil contoh ini. Tetapi saudara, bukan soal saya punya dua tangan, tapi persoalannya kualitas itu gimana? Apakah saya bisa menggunakan tangan saya dengan baik atau tidak? Saudara, itu adalah dua hal yang amat penting. Saudara, demikian juga sebenarnya kehidupan gereja. Kehidupan gereja, saudara, bergantung pada angka demi angka, pada ukuran kuantitatif demi kuantitatif. Tetapi saudara, juga dibutuhkan ukuran kualitas yang di dalamnya kita memandang segala sesuatu. Saudara, saya pendeta adalah salah seorang yang paling senang, saudara, lihat angka rupiah begitu. Ini apa mata duitan nggak tahu juga lah, saudara. Tapi saya paling senang ngelihat. Kalau iseng saya datang ke gereja, saudara, yang saya masuki adalah ruangan administrasi keuangan. Dan pertanyaannya adalah, bulan ini dapat berapa? Saudara, ini bukan karena saya takut nggak bisa bayar BKH begitu, bukan gitu, saudara. Tetapi saya penting tahu tentang kondisi kuantitatif keuangan. Sehingga kalau saya membayangkan mau mengerjakan ini dan itu, zaman dulu, kalau sekarang sudah banyak tidak lagi berpikir ke sana. Kalau saya membayangkan mau mengerjakan ini dan itu, saudara, di belakang kepala saya ada angka. Oh, angkanya sekian, oh cukup, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, itu misalnya cara saya selalu melihat perkembangan jemaat. Mundur, maju, atau mandek. Saudara, saya mengukur salah satu, tentu saja bukan angka rupiah, tetapi juga jumlah kehadiran dan sebagainya. Tetapi yang kedua, saudara, adalah ukuran kualitas. Saudara punya anggota 1.000 atau 2.000 atau 500, saudara, itu kan bergantung kualitasnya. Ini bukan, maaf saudara, jangan salah, bukan kualitas kekayaan, bukan kualitas dompet begitu. Tapi kualitas kehadiran misalnya. Kualitas peran serta daripada anggota jemaat. Kualitas saudara mau peduli dengan kehidupan jemaat. Sebab seringkali saudara kita cuma menjadi anggota jemaat, tetapi kadang-kadang kita tidak peduli dengan kehidupan jemaat. Karena itu misalnya saudara, kalau majelis defisit lalu mulai bilang kepada jemaat defisit, saudara, dibutuhkan berapa kali pengumuman baru duit masuk lagi. Jangan-jangan 2-3 kali gitu ya, saudara, baru diomongin lagi, saudara. Dan saya kira berapa kali majelis jemaat bilang, ayo dong duduk di depan, isi bangku di depan kosong. Tapi biasanya jemaat selalu di belakang. Saudara, kalau saya tidak mimpin kebaktian, saya duduk juga paling belakang begitu. Ya. Tapi nggak tahu paling enak di belakang kayaknya gitu ya. Saudara, kalau di depan nggak tahu, takut atau kecuali song leader, dia nggak bisa kemana-mana, mesti ada di depan begitu. Dan para penetua. Nah, saudara, seperti itu kualitas kita di dalam kita menjadi anggota jemaat. Nah, dua hal ini saudara mewarnai seluruh percakapan khotbah pada sore hari ini. Karena itu mari kembali kita melihat kepada Efesus pasalnya yang keempat. Saudara, catatan awal dari Rasul Paulus dalam ayat yang pertama itu menjadi sangat penting. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Kalau Rasul Paulus menyampaikan nasihatnya, kalau Rasul Paulus mengatakan mesti begini atau mesti begitu, maka saudara, yang pertama kita mesti tahu dan sadari, siapa sih Paulus? Nah, karena itu dia memberikan catatan, saudara, bukan sebuah kebanggaan ketika dia mengatakan, ketika aku dipenjara karena Tuhan. Jadi saudara, nasihat Paulus adalah sebuah nasihat yang penting, nasihat yang tidak dilatar belakangi oleh kepentingan diri, tapi nasihat yang dilatar belakangi karena dia sangat mencintai Tuhan dan mau membuat jemaat-jemaat Tuhan berjalan dengan baik. Apa yang dibutuhkan dalam sebuah jemaat? Ada 3, saudara. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita mengukur bukan cuma jumlah tetapi kualitas interaksi antar anggota. Saudara, kualitas interaksi antara anggota, spiritualitas kita, kepribadian kita, karakter kita, budaya, perilaku kita di tengah-tengah berjemaat. Saudara, itu penting. Ada beberapa yang disebutkan oleh Rasul Paulus, misalnya soal rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Kalau saja saudara kita tidak rendah hati, tidak sabar, kita tidak lemah lembut, saudara kita tidak mau saling membantu, maka di tengah-tengah hidup jemaat kita seringkali bertengkar satu dengan yang lain. Suatu ketika anggota jemaat saudara datang terlambat di gereja. Menarik saudara, sebab semua urusannya sama. Itu kalau datang terlambat saudara, urusannya parkir gitu ya. Ini parkirnya menjadi susah, tapi dia masih beruntung masih bisa memasukkan mobil ke dalam gereja. Lalu saudara, dia masuk, dia taruh mobilnya dan dia keluar. Saudara, satpam mulai dengan sangat sopan santun, pastilah nggak berani satpam kurang ajar begitu ya. Saudara bilangin, Pak tolong digeser begini supaya rapi, kan kalau rapi bisa 2-3 saudara, tapi kalau pasang seenaknya kan saudara 3 mobil, mungkin cuma 1 mobil. Tapi menarik karena anggota jemaat bilang, saya anggota di sini. Saudara, digituin satpam sih keder dan tidak berani ngomong apa-apa lagi saudara, sebab kemudian dia sudah meninggalkan mobilnya dan dia masuk dalam ibadah. Saudara, coba bayangkan kalau anggota Kapling Polri yang bawa mobil parkir seenaknya di tempat yang kecil itu, saudara, kayak apa? Enak aja palang begini 1, palang begini 2 gitu saudara ya. Jangan-jangan 5 mobil sudah penuh, tidak bisa diisi lagi. Saudara, contoh mobil parkir tentu menjadi contoh yang paling gampang. Tetapi interaksi di antara kita, saudara, adakah kita rendah hati? Saudara, adakah kita lemah lembut saudara? Sebab kalau kita sudah ngomong keras, orang cenderung akan membalas dengan keras. Apalagi kalau pakai matanya digedein, saudara ya. Udah ngomong keras, kemudian matanya gede, saudara, mimiknya marah, ya sudah, saudara, siap-siap adu kepalan, saudara. Nah, tidak boleh di gereja seperti itu. Ya iyalah, saudara, saya percaya di sini tidak ada, di banyak gereja juga tidak ada. Tetapi pertanyaan kita selalu, saudara, bagaimana budaya perilaku kita di tengah-tengah hidup berjemaat itu bisa cocok atau enggak, bisa saling menyesuaikan satu dengan lain atau tidak. Sebab kalau tidak, saudara, yang terjadi adalah kita ribut. Di Sunrise katanya khotbah tadi menyinggung sedikit saudara, mengambil contoh anjing. Tadi juga cerita tentang anjing gitu. Saya terima ini saudara video anjing yang mau makan
jangan makan dulu, jangan makan dulu, doa dulu. Anjing diajarin doa, saudara. Dia berdiri, dia begini, dia doa. Dia nggak doa, saudara. Yang doa majikannya gitu. Habis doa, amin, langsung dia makan, saudara. Ini nggak tahu nih orang keisengan ngajarin anjing doa makan begitu ya dan sebagainya begitu. Nah, khotbah sang pengkhotbah di Sunrise bilang, saudara, anjing aja bisa diatur katanya. Tapi saya nggak terusin yang berikutnya, saudara. Entar saudara marah begitu ya. Kita kadang-kadang tidak bisa diatur oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengatur diri sendiri dalam interaksi yang baik di tengah-tengah hidup berjemaat. Nah, kalau interaksi di antara kita tidak baik, tidak sehat, saudara jangan harap gereja akan bisa berkembang dan bertumbuh. Lebih banyak ricunya, repotnya. Pendeta sibuk ngatur ini berantem yang sekarang, besok yang itu berantem, lalu rusak yang sono berantem, saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Pertama, interaksi spiritualitas antar kita. Yang kedua, saudara, adalah soal pengajaran. Ini zaman yang makin maju dengan teknologi informasi. Saudara buka internet di mana juga, saudara mau dengar apa saja juga bisa. Saudara yang benar, yang salah, saudara yang gosip, yang apa, semua bisa kita dengar. Dan karena itu di kepala kita ada begitu banyak pengajaran. Jadi paling pusing kalau anggota jemaat tanya, Pak, kata pendeta itu begini bla 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 bla. Benar nggak Pak? Saudara, saya cuma godek-godek kepala, mana tahu benar enggaknya begitu. Saudara, begitu banyak masuk di kepala kita. Nah, kalau saudara mengaduk itu menjadi satu. Saudara dengar yang lain, saya dengar yang lain, yang di sini dengar yang lain lagi, yang ini dengar lain lagi, saudara diaduk jadi satu. Seperti apa? Saudara, tidak bisa. Ada kesatuan roh, ada damai sejahtera, saudara, ada kualifikasi pengajaran. Walaupun saya sangat mengerti, memahami, saudara, zaman sekarang itu tidak gampang. Tetapi kalau pengajaran tidak bisa disatukan di kepala kita masing-masing, lalu kita punya konsep masing-masing yang berbeda, saudara, jangan harap sebuah bangunan bisa berdiri dengan baik. Arsitek punya blueprint bangunan. Di sini bangun tembok. Ukurannya, saya bukan pemborong, saudara tidak tahu, tapi kira-kira begitu saja gampangnya. Di sini saudara 7 meter bangun tembok, ada ukurannya semuanya, saudara, lalu semennya berapa dan sebagainya dan sebagainya. Dan tidak bisa tukang mengatakan bisa terjadi kalau itu korupsi. Saudara lalu mengganti dengan seenaknya. Saudara, pengajaran mengikat kita menjadi satu tubuh yang kuat. Tahu ngomong gampangnya, ini boleh dan itu tidak boleh. Tahu saudara, yang ini silahkan jalan, yang ini stop, mikir dulu dan sebagainya. Saudara, ini saya seringkali menyebut sebagai sebuah sistem. Sistem yang baik, saudara, itu menolong. Interaksi di antara kita baik. Pengajaran bisa kita cerna dengan baik, bukan yang itu pasti salah. Tapi paling tidak yuk kita ngomong sama-sama, kita sepakati kesatuan roh, kesatuan damai sejahtera di dalam kehidupan jemaat. Nah, kalau semuanya bisa diatur dengan baik, saudara, sangat baik. Konon beberapa belas tahun yang lalu di Jepang, semangka itu dibikin 4 persegi, saudara. Menarik juga, tapi sekarang saya tidak pernah dengar lagi. Karena semangka itu kalau bundar, saudara, itu packingnya susah, ya. Jadi kenapa nggak dibikin kotak? Ya, kalau dibikin kotak kan enak juga, saudara. Satu kotak ini bisa masuk katakanlah 1, 2, 3, 4, susun 2 menjadi 8. Tapi kalau bundar jangan-jangan cuma 3, ya. Ini bisa menjadi 4, 8. Caranya gampang, saudara. Ini sih tanaman begitu.
Begitu semangka itu mulai tumbuh, saudara, lalu dipasang kotak di dalam semangka itu, konon katanya, saya tidak pernah lihat, tetapi masuk logika. Saudara, lalu dia berkembang di kotak yang disediakan. Karena itu jadinya, saya pernah lihat di koran, saudara, semangka itu jadinya 4 persegi. Rasanya kayak apa? Jangan tanya, karena saya belum coba. Tapi mestinya sih sama aja, saudara, yang namanya semangka. Jadi pengajaran yang satu itu akan membuat saudara kita juga menjadi satu, dan kita bisa berjalan bersama-sama, bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau pengajaran kita berbeda, di otak kita itu berbeda, saudara tidak bisa bertumbuh. Saudara tidak bisa berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga, saudara, kualifikasi yang penting adalah setiap kegiatan gereja, setiap aktivitas gereja, saudara, jangan kita buat hanya sekedar untuk memuaskan keinginan kita. Efesus pasal yang keempat mengatakan, saudara, tentang apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apa yang kita lakukan menjadi sebuah respon atas panggilan Tuhan. Saudara, bikin rencana kerja itu gampang. Saudara, bikin aja mau ini mau itu, lalu dibutuhkan apa, duitnya sekian, orangnya sekian. Saudara, kapan, nantilah bulan Mei, bulan Juni. Saudara, itu gampang begitu. Tapi yang paling tidak gampang, dan kadang-kadang banyak orang, saudara, tidak melakukan, bagaimana sebelum gereja atau kita membuat rancangan hidup, kita berdoa, kita bergumul, dan kita bertanya kepada Tuhan. Saudara, jarang gitu ya. Kalau tahun 2014 saudara habiskan dengan main petasan begitu. Sudah 2 tahun saya sedikit main petasan. Tahun lalu kebetulan mantu datang, saudara, lalu main petasan, diajarin main petasan, saudara. Jadi kalau saya main petasan kena mantu saya. Lalu yang kedua, saudara, menemani anggota jemaat lalu main petasan, saudara. Tapi jarang kita kadang-kadang, bukan saya tidak melakukan, tapi jarang, saudara, kita menghabiskan akhir tahun kita bergumul, Tuhan, Engkau mau apa dengan hidup saya tahun 2015? Tuhan mau apa dengan gereja ini pada tahun-tahun mendatang dan sebagainya? Saudara, kita dipenuhi cuma dengan oh ya kita bikin ini, oh ya kita bikin itu, oh ya kita kerjakan ini, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, di sana kita menjawab 2 hal: kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, dan apa yang bermanfaat buat kehidupan jemaat dan juga buat kehidupan umat manusia. Saudara, itu yang kita bisa belajar dari Efesus pasal yang keempat, bagaimana kita membangun dan menjadikan gereja itu belajar bertumbuh dan berkembang. Lalu catatan kecil berikut ini, saudara, adalah catatan yang tidak kalah pentingnya. Kalau mau bertumbuh dan berkembang, saudara mesti berani mengukur diri. Begitu ya, saudara. Tapi kalau kita tidak bisa mengukur diri, saudara, ya udah. Saya ini pandai nggak ya? Misalnya, saudara. Ya ikutlah ujian tertentu begitu. Supaya kemudian tahu, dapatnya cuma 3, artinya saya bodoh. Saudara mesti berani menilai diri. Kalau kita tidak berani mengukur diri dan kemudian kita suka menambah-nambahkan menjadi sesuatu yang ya saya ini jelek tapi ya lumayan lah begitu ya. Saya ini bodoh tapi ya lumayan lah dapat 6 begitu ya, saudara. Itu kan sering kali kita buat dalam hidup kita seperti itu. Dan akibatnya kita tidak pernah tahu persis siapa diri kita, apa kapasitas kita, ada di level mana kita ini.
Yang kedua, saudara, kita mesti berani melihat ke depan, berani merancang ke depan, berani membangun visi, misi, atau kita mau menyebut apapun juga. Sekali lagi dalam bentuk panggilan Tuhan. Saudara, jangan pengen saya mau begini, tapi panggilan Tuhan dalam doa, pergumulan, baca Alkitab dan sebagainya. Saudara mesti berani begitu. Lihat ke depan lalu mulai mengerjakan. Lalu yang ketiga, saudara, yang tadi sudah disebut bagian pertama, yaitu lihat teladan daripada rasul. Saudara, lagu yang tadi dinyanyikan tentang salibnya adalah lagu yang selalu saya sering nyanyikan pribadi, atau paling tidak dinyanyikan. Saudara dengerin kasetnya sambil bersenandung, lalu mengingatkan apa yang Tuhan kerjakan buat saya. Pada titik tertentu ketika kita lesu, ketika kita apa, saudara, lagu itu mengisi kuping dan otak saya. Salibnya. Saudara, Tuhan berkarya buat kita. Lalu itu menyegarkan, menghadapi tantangan hidup. Nah, saudara, jadi kita lihat rasul-rasul. Lihat Rasul Paulus yang mau berkorban seperti ini. Untuk apa? Karena ada nilai-nilai, saudara, yang dia lihat menjadi sangat penting. Bukan cuma buat dia, tetapi juga buat dunia ini. Dan yang terakhir, saudara, ngapain sih gereja berkembang? Ngapain sih gereja bertumbuh, saudara? Nah, kalau gereja menghayati ada sesuatu yang kita mesti lakukan bagi dunia, dan sementara saudara yang mau kita lakukan buat dunia ini adalah dunia yang telah berkembang dengan begitu pesat, maka saudara mau tidak mau kita juga mesti belajar. Saya paling sebal, saudara, kalau nanya komputer kepada anak saya, ini gimana caranya? Saudara, lalu anak saya baik, lalu dia menjelaskan, ini Pak, begini Pak, tangannya jalan begini ketika nih. Saudara, lalu mouse-nya itu tuk ke sono, saudara, saya tinggal. Bukan marah gitu. Pusing dah, saudara, ya. Dia dunianya begitu, tangannya begitu cepat, lalu suruh saya ngikutin, saya mabuk. Pertanyaan saya ganti. Ini gimana? Tolong kerjain. Beres, saudara. Begitu. Karena saya tidak bisa mengikuti, matanya udah gak bisa ngikutin itu mouse larinya betul-betul kayak tikus, sudah hilang gitu ya. Saya gak bisa ngikutin. Dan kalau saya tidak bisa ngikutin, saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya tidak bisa mengerjakan apa-apa, saya cuma bengong. Saya cuma bengong, saudara. Gereja tidak bisa melakukan apa-apa. Karena gereja tidak ngerti dunia kita sedang apa. Gereja tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Bagaimana merespon ketika memang kita tidak tahu bagaimana dunia sedang berjalan dengan cepat. Mungkin istilah jalan cepat salah ya. Gereja ini, dunia ini sedang lari dengan luar biasa. Saudara, lomba robotik adalah lomba yang banyak kali digelar bukan untuk orang gede, tetapi untuk anak-anak. Jadi kalau saya disuruh itu masih mending saya nanya aja sama toko, berapa duit sih saya beli? Bukan kebanyakan duit, karena kagak ngerti, saudara. Ya. Tapi begitu kurang lebih anak-anak dari sangat kecil sudah sangat akrab dengan teknologi. Saudara, sementara kita tidak tahu apa-apa. Itu cuma satu sisi. Ada banyak oma-oma, saudara, kalau kumpul kemudian suka menunjukkan foto cucunya. Lihat nih cucu saya gitu ya. Saudara, dia cuma bisa menunjukkan satu warna, satu gambar. Tetapi begitu kalau tergeser sedikit kemudian gambarnya hilang, si oma tidak bisa cari lagi gambar itu supaya bisa muncul. Yang ngajarin, yang nolongin siapa? Bukan anaknya.
Yang nolongin adalah cucunya. Gini oma, cerut ya saudara udah muncul lagi. Ya. Yang lain cuma ketawa. Saudara, kita ini orang tua yang sudah ketinggalan zaman banget lah begitu ya. Untuk dunia macam begitu, oh saudara udah minta ampun. Ya. Itu cuma satu sisi. Nah jadi saudara, kalau gereja mau berkembang, mau bertumbuh, menjawab tantangan zaman, saudara, gereja juga mesti tahu apa yang sedang terjadi pada dunia ini. Itu sekali lagi cuma satu contoh, tetapi ada begitu banyak contoh lain. Saudara, bukan soal isu-isu yang menakutkan, tetapi soal ISIS, soal macam-macam. Saudara, sangat menarik karena tiba-tiba kita sudah, kok sudah seperti kayak itu. Perkembangan yang begitu cepat dan kadang menakutkan. Nah, kalau gereja dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia, saudara mau jadi terang seperti apa? Seperti lilin begitu yang menyala, nggak kepake saudara. Zaman sekarang saudara siapkan lilin banyak-banyak di rumah, kalau mati lampu ada gunanya? Nggak ada gunanya. Saudara sediakan senter banyak-banyak begitu, lama-lama baterainya habis begitu. Saya punya beberapa baterai, saudara begitu mau dipakai, saudara kemudian mati, baterainya sudah habis begitu. Zaman sekarang nggak kepake semua itu, lilin nggak penting saudara, nanti penting gitu. Tapi pada waktu mati lampu gampang saudara pakai HP, sudah bisa jadi senter dan cukup terang. Ya. Itu contoh kecil saudara untuk mengatakan kalau saudara mau jadi terang, kuno pakai lilin, ya. Tetapi ternyata ada begitu langsung terang. Bagaimana gereja bisa menjadi cahaya bagi dunia dalam zaman yang berubah, dalam situasi yang sangat berbeda, supaya gereja tidak ketinggalan zaman. Saudara, biarlah ini boleh menolong kita menghayati bukan hanya menjadi tugas daripada pendeta dan para tua-tua, tetapi tugas kita semua selaku anggota jemaat mengisi 30 tahun kehidupan GKI Kapling. Dan ketika saudara mau melangkah ke 31, 32 dan seterusnya, supaya gereja Tuhan terus bertumbuh, gereja Tuhan terus berkembang. Bukan cuma angka, bukan cuma bilangan, tetapi kualitas kita sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami tidak mau menjadi gereja yang statis, Tuhan. Apalagi diam di tempat, tidak mengerjakan apapun, dan tidak bertumbuh kemanapun.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mata kami terbuka melihat kepada dunia, kepada perubahan-perubahan, dan di dalamnya kami tahu bagaimana kami terus-menerus dipanggil menerjemahkan Injil di dalam tindakan, di dalam budaya, di dalam kultur yang sangat berbeda. Supaya dengan itu Tuhan, namamu boleh dikenal banyak orang pada masa modern seperti ini. Karena itu kami mau berdoa Tuhan supaya kasih setiamu berlimpah di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Di dalam mereka terus-menerus menggumuli menjadi gereja yang bertumbuh, yang sanggup menjawab tantangan zaman, yang terus-menerus setia kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan supaya setiap anggota jemaat boleh mengambil peran di dalam kehidupan berjemaat, bukan menjadi seperti orang yang menonton segala sesuatu, menonton pekerjaan pendeta, menonton pekerjaan para penetua, menonton pekerjaan para pelayan aktivis. Ya Bapa di dalam surga, biarlah dengan mata yang terbuka kami terus-menerus menjawab tugas dan panggilan. Kami mau berdoa bagi dunia kami, khususnya bagi negara dan bangsa kami. Di tengah-tengah setiap persoalan, di tengah-tengah setiap kemelut, di tengah-tengah setiap keputusan-keputusan yang sering kali menjadi penting dan genting, ya Tuhan, Engkau mengaruniakan hikmat dan akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, supaya mereka semua mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan bukan hanya benar di mata mereka, di mata para pemimpin, tetapi benar di mata Tuhan. Supaya di tengah-tengah keputusan-keputusan, biarlah ya Tuhan selalu yang dicari adalah kemuliaan bagi namamu dan kepentingan rakyat banyak. Kami mau berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang menghadapi berbagai macam masalah, yang berduka, yang sakit, yang menghadapi pergumulan urusan dengan pekerjaan, dan yang mengalami pergumulan dengan keluarga. Bapa di dalam surga, hikmat yang datang daripadamu biarlah menguatkan dan menolong, sehingga kami semua boleh melangkah dengan baik dan benar. Anak-anak berada dalam dunia yang amat berbeda dengan kami. Tuhan karuniakan hikmat dan akal budi kepada para orang tua untuk mengerti anak-anak, pergumulannya dan kehidupannya, supaya kami tetap menjadi orang tua yang berharga di mata anak-anak. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri untuk hidup yang Tuhan berikan buat kita. Kita mensyukuri untuk kesempatan pada sore hari ini boleh kembali berbakti dan beribadah kepadanya. Karena itu marilah dengan rasa syukur kita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan, serta mengingat firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat pertama yang demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup kita yang benar sebagai lagu ucapan syukur kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tergabung. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendak. Baik, kedua yang wanita saja. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Baik, ketiga bersama-sama. Apa arti hidupmu? Bukankah ucapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Baik, keempat yang pria saja. Tekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurku. Bersama-sama. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada kaki salib-Mu kami datang dengan penuh ucapan syukur. Karena hidup yang kami jalani, kami yakini adalah pemberian dari Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalani hidup kami percaya Tuhan, kami meyakini bahwa itu adalah anugerah Tuhan semata. Karena itu ya Allah, di sore hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami bawa ini Tuhan. Berkati, ubahkan persembahan ini menjadi karunia yang hidup, menjadi sarana di mana Tuhan berkarya membangun jemaat Tuhan melalui anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, jadikanlah
kami alat-Mu yang kudus untuk boleh menyuarakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Berkati, mampukan kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini bertumbuh di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh memancarkan kasih yang nyata dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dunia dalam rawa payah sebagai lagu pengutusan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.